Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Syadika Putri Amri, mahasiswi Ilmu Komunikasi Angkatan 20 Universitas Dharma Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas perkembangan teknologi komunikasi yang diampu oleh Bapak Faradika MKom. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai implikasi teknologi komunikasi. Yang pertama yaitu proteksionis negara ke arah ketimpangan. Proteksionisme atau proteksi perdagangan dalam bahasa Inggris yaitu trade protection adalah suatu kebijakan yang diambil pemerintah suatu negara yang mengarah pada perlindungan ekonomi yang mengetatkan perdagangan atau membatasi persaingan dengan negara-negara lain melalui cara-cara pembatasan arus ekspor-impor barang dan jasa, seperti tarif barang impor, batas kuota, dan berbagai peraturan pemerintah yang bertujuan melindungi ekonomi dalam negeri. Proteksi perdagangan diambil dengan berbagai bentuk, seperti tarif impor, subsidi, kuota, pelabelan, persyaratan keamanan, dan kesehatan produk. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan perekonomian domestik, misalnya melindungi produsen lokal dari persaingan impor. Kebijakan ini bertentangan dengan perdagangan bebas, yang meminimalkan pembatasan perdagangan oleh pemerintah. Di era modern, proteksionisme sangat erat kaitannya dengan anti-globalisasi dan anti-imigrasi. Istilah ini sering digunakan dalam konteks ekonomi. Proteksionisme dalam ekonomi mengacu pada kebijakan atau doktrin yang melindungi perusahaan dan pekerja di suatu negara dengan membatasi atau mengatur perdagangan luar negeri. Selanjutnya yaitu, sebagian besar negara saat ini menjadi anggota Perjanjian Perdagangan Multilateral Organisasi Perdagangan Dunia. Perdagangan bebas paling baik dicontohkan oleh sikap sepihak Inggris Raya yang mengurangi peraturan dan bea atas impor dan ekspor dari pertengahan abad ke-19 hingga 1920-an. Pendekatan alternatif untuk menciptakan wilayah perdagangan bebas antara kelompok negara dengan kesepakatan, seperti wilayah ekonomi Eropa dan pasar terbuka Mercosur. Menciptakan penghalang proteksionis antara wilayah perdagangan bebas itu dan bagian dunia lainnya. Sebagian besar pemerintah masih memberlakukan beberapa kebijakan proteksionis yang dimaksudkan untuk mendukung pekerjaan lokal, seperti menerapkan tarif pada impor atau subsidi ekspor. Pemerintah juga dapat membatasi perdagangan bebas untuk membatasi ekspor sumber daya alam. Hambatan lain yang dapat menghambat perdagangan termasuk kuota impor, pajak, dan hambatan non-tarif, seperti peraturan perundang-undangan. Secara historis, keterbukaan terhadap perdagangan bebas meningkat secara substansial dari tahun 1815 hingga pecahnya Perang Dunia I. Keterbukaan perdagangan meningkat lagi selama tahun 1920-an, tetapi runtuh khususnya di Eropa dan Amerika Utara selama Depresi Besar. Keterbukaan perdagangan meningkat secara substansial lagi dari tahun 1950-an dan seterusnya, meskipun dengan perlambatan selama krisis minyak tahun 1970-an. Para ekonom dan sejarawan ekonomi berpendapat bahwa tingkat keterbukaan perdagangan pada saat ini adalah yang tertinggi yang pernah ada. Yang kedua, isu informasi internasional. Yang pertama dari Jakarta CNN Indonesia. Angkatan Udara Israel kembali melancarkan serangan ke jalur Gaza pada Rabu 16 Juni. Pagi setelah gerilyawan di wilayah Palestina itu mengirim banyak balon udara berisikan api ke selatan Israel. Serangan udara ini menandai bahwa bentrokan terbaru antara Israel dan milisi di Gaza sejak gencatan senjata pada 21 Mei lalu yang mengakhiri 11 hari pertempuran sengit antara Israel dan Hamas. Serangan ini juga merupakan yang pertama dilakukan Israel sejak dipimpin oleh pemerintahan baru Perdana Menteri Naftali Bennett. Yang kedua dari Jakarta CNN Indonesia, sedikitnya 28 pesawat militer Cina
menerobos masuk ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan. Selasa 15 Juni. Puluhan pesawat militer Cina itu termasuk jet tempur, bomber, dan pesawat anti kapal selam. Seperti dikutip dari CNN, misi Cina terbaru itu membawa 14 jet tempur, J-16 dan 6 J-11, serta 4 pesawat bomber H-6 yang dapat mengangkut senjata nuklir. Yang ketiga dari Jakarta CNN Indonesia, COVID-19 telah menewaskan lebih dari 600.000 warga Amerika Serikat hingga Selasa 15 Juni. Mengutip Associated Press, jumlah kematian itu hampir setara dengan jumlah orang yang meninggal karena kanker di negeri Paman Sam pada tahun 2019 lalu. Secara keseluruhan, total kasus kematian COVID-19 di dunia mencapai 3,8 juta. Amerika Serikat sejauh ini memiliki jumlah kematian nasional terbesar, di atas Brazil dan India. Setelah respon awal terhadap pandemi yang mendapat banyak kritik. Namun, pada saat ini program vaksinasinya merupakan salah satu yang terdepan dalam menghadapi krisis kesehatan itu. Yang keempat dari Jakarta CNN Indonesia. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di sela-sela KTT NATO Brussels, Belgia, Senin 15 Juni. Erdogan menyebut bahwa pertemuan tatap muka pertamanya setelah Biden menjabat itu cukup sukses. Kami percaya tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam hubungan Turki-Amerika Serikat, kata Erdogan. Hubungan dua sekutu NATO itu memburuk setelah Turki membeli sistem pertahanan rudal S-400 Rusia. Amerika Serikat dan negara-negara anggota NATO khawatir sistem radar dalam S-400 dapat melacak jet tempur F-35 sehingga nantinya akan sulit menghindari senjata Rusia. Yang ketiga, masalah dunia ketiga. Pertama, kemiskinan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan merupakan masalah utama dan mendominasi negara-negara tertentu, sehingga mereka masuk dalam kategori negara dunia ketiga. Ada sekitar 1,3 miliar penduduk di negara dunia ketiga yang hidup cukup dengan 1,25 dolar Amerika Serikat per hari, atau kurang lebih 17,5 rupiah. Walaupun PBB telah menempuh langkah serius untuk memangkas jumlah penduduk miskin antara tahun 1990 hingga 2008. Kenaikan harga pangan telah menjadi momok lanjutan sehingga kemiskinan tetap merajalela. Jutaan orang hidup dalam kelaparan dan kurang gizi, baik karena tidak punya uang untuk mengkonsumsi menu bergizi atau karena mereka tidak mampu menyediakan pangan atau menanam bahan pangan mereka sendiri. Yang kedua, kekurangan listrik. Kekurangan listrik adalah suatu hal yang memprihatinkan bahwa di tengah gemilang gadget dan semarak dunia internet, terdapat sejumlah negara di dunia ini yang kekurangan listrik. Riset PBB menunjukkan bahwa sekitar 1/4 warga dunia mengalami kegelapan total di kala malam karena tidak memiliki akses memadai terhadap listrik. Jika listrik saja mereka tidak punya, maka jangan harap mereka punya media dan perangkat untuk mengakses informasi seperti televisi maupun radio, apalagi komputer atau ponsel. Yang ketiga, kondisi pertanian buruk. Lebih dari setengah populasi negara berkembang tergantung pada pertanian untuk bertahan hidup dan harus mengkonsumsi sedikitnya 2 kali makan. Akan tetapi, ada lebih dari 1,4 miliar orang di dunia ini yang kondisi pertaniannya buruk. Dan yang paling merana dalam hal ini adalah keluarga yang mendasarkan hidupnya dari bercocok tanam. Meski demikian, PBB dan banyak lembaga sosial masyarakat di dunia ini yang mencanangkan pelatihan guna mengatasi persoalan kondisi pertanian yang buruk tersebut. Yang keempat yaitu air minum dengan kualitas buruk. Bagi mereka yang hidup di negara dunia ketiga, hal tersebut sudah menjadi makanan sehari-hari. Kelangkaan air semacam ini dialami oleh dan menjadi agenda rutin tahunan
sekitar 2,8 miliar orang di seluruh dunia, dan berlangsung kurang lebih selama sebulan. Lebih buruk lagi, sekitar 1,8 miliar orang di dunia tidak punya akses ke air minum yang layak. PBB melalui program Millennium Development Goals gagal mencapai target agar setengah dari orang-orang ini punya akses ke air minum bersih per 2015. Yang kelima, terorisme. Terorisme telah menjadi bagian dari dunia global dewasa ini. Insiden tersebut tidak hanya terjadi di Timur Tengah, Amerika Serikat, atau Eropa Barat, tetapi dimanapun manusia berada. Tidak mudah menuntaskan terorisme, karena kompleksitasnya yang begitu tinggi. Lebih buruk lagi, ada sejumlah negara dunia ketiga yang dipimpin dan dijalankan oleh organisasi teroris. Tak ayal lagi, warganya hidup dalam teror dan ketidakpastian akan nasib di masa depan. Yang keenam, pekerja anak-anak di bawah umur. Beruntunglah mereka yang masa kecilnya bahagia dan dijalani secara normal. Betapa tidak, ada jutaan anak-anak yang kehilangan masa kecilnya karena harus bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Menurut riset yang dikeluarkan PBB, setiap harinya ada sekitar 168 juta anak-anak yang bekerja di ladang dan rumah tangga, direkrut sebagai tentara di medan perang, buruh di pabrik hingga menjadi pengemis di jalanan. Dari angka sebanyak itu, sekitar 85 juta di antaranya terlibat dalam pekerjaan berisiko tinggi, di mana mereka terekspos bahan kimia dan pestisida, yang karena harus menjadi buruh di lahan pertanian atau pabrik bahan kimia. Anak-anak ini tidak pernah berhasil lolos dari jeratan kemiskinan, meski mereka bekerja setiap harinya. Kelaparan, kemiskinan, dan sakit adalah masa depan mereka. Seberapa keras pun mereka bekerja, pendidikan adalah hal yang mahal bagi mereka karena tidak ada waktu dan dana untuk memenuhi kebutuhan yang satu itu. Yang ketujuh adalah sarana kesehatan yang buruk. Satu hal yang paling akrab dengan dunia ketiga adalah penyakit HIV atau AIDS yang sifatnya pandemik di negara tersebut. Perkiraan PBB menunjukkan sekitar 50 juta orang terkena penyakit HIV atau AIDS, dan 65% diantaranya adalah perempuan. Sekitar 90% anak-anak dan 60% wanita di selatan gurun Sahara hidup dengan HIV. Sementara setiap tahunnya di negara dunia ketiga, lebih dari 11 juta anak-anak meninggal karena diare, pneumonia, dan malaria. Lebih buruk lagi, sekitar 200 juta balita tidak punya akses ke sarana kesehatan paling mendasar sekalipun. Dan itu semua dialami mereka yang hidup di dunia ketiga. 4. Keprihatinan negara ketiga. Pertama, kemiskinan. Kita harus mengakui bahwa kemiskinan adalah nomor satu alasan mengapa sebuah negara disebut sebagai dunia ketiga. Sekitar 1,3 miliar orang di negara-negara dunia ketiga hidup dengan pendapatan $1,25 per hari atau bahkan kurang. Yang kedua, kelaparan. Lebih dari 870 juta orang di negara-negara dunia ketiga tidak memiliki makanan untuk makan atau persediaan makanan genting. Lebih dari 60% dari orang-orang ini adalah perempuan. Yang ketiga, polusi dan pemanasan global. Polusi bukan hanya masalah dunia ketiga, tapi masalah global. Negara-negara dunia ketiga memiliki terlalu banyak masalah yang membuat mereka lelah bergulat dengan memberikan banyak pemikiran untuk polusi. Yang keempat, perang dan teroris. Sebagian besar negara-negara dunia ketiga dihadapkan dengan perselisihan sipil dan perang selama bertahun-tahun. Hingga saat ini, jika tidak sedang terkoyak oleh perang saudara, mereka biasanya terlibat dalam perang berdasarkan agama. Selain itu,
Mungkin terdengar seperti sebuah paradoks, tetapi sebagian besar negara-negara ini menggunakan beberapa dana yang mereka dapatkan dari negara-negara maju untuk membiayai perang yang secara harfiah mencekik negara sendiri. Salah satu pemicu perang adalah adanya aksi teroris. Terlepas dari apa yang dikatakan media bahwa serangan teroris sedang meningkat di seluruh dunia. Terorisme menyebabkan kematian orang yang tidak bersalah, menanamkan rasa takut, dan menelan biaya yang sangat mahal. Yang kelima, air bersih sulit diperoleh. Pernahkah kita haus tapi tidak bisa menemukan air di sekeliling kita atau di sekitar kita? Jika iya, ini adalah masalah yang sama dialami setiap negara dunia ketiga. Kelangkaan air karena kurang tersedianya sumber daya air bersih untuk memenuhi tuntutan penggunaan air di suatu wilayah. Yang keenam yaitu sanitasi dan kesehatan yang buruk. HIV atau AIDS hampir pandemi di negara-negara dunia ketiga. Ada perkiraan lebih dari 50 juta orang yang hidup dengan HIV atau AIDS di dunia ini saat ini. Yang ketujuh yaitu pekerja anak. Ada jutaan anak di dunia ketiga yang dipekerjakan. Pekerja anak didefinisikan sebagai pekerjaan yang merampas anak-anak dari masa kecil mereka dan hak untuk bebas. Yang kedelapan yaitu problematika pertanian. Lebih dari setengah dari populasi di negara-negara di dunia berkembang tergantung pada pertanian untuk bertahan hidup, dan mereka bekerja minimal 2 kali sehari. Yang kesembilan, pengadaan listrik. Setidaknya sekitar 1/4 dari 10 populasi manusia dalam kegelapan di malam hari, karena mereka tidak memiliki akses listrik. Bahkan mereka tidak terkena dampak teknologi di kehidupan sehari-harinya. Tak seperti kita yang selalu bersentuhan dengan komputer dan telepon. Yang terakhir, populasi penduduk. Populasi penduduk selalu menjadi masalah prioritas tiap negara di dunia. Jumlah penduduk yang semakin banyak biasanya ditekan melalui program seperti keluarga berencana yang diterapkan di negara-negara berkembang layaknya Indonesia. Yang kelima, perkembangan informasi. Teknologi komunikasi dan informasi adalah aplikasi pengetahuan dan keterampilan yang digunakan manusia dalam mengalirkan informasi atau pesan dengan tujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan manusia agar tercapai tujuan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi berawal dari kemajuan di bidang komputerisasi. Penggunaan komputer pada masa awal untuk sekedar menulis, membuat grafik dan gambar, serta alat menyimpan data yang luar biasa telah merubah menjadi alat komunikasi dengan jaringan yang lunak dan bisa mencakup seluruh dunia. Dengan kemajuan teknologi, maka proses interaksi antar manusia mampu menjangkau lapisan masyarakat di belahan dunia manapun menjadi semakin terbuka. Internet sebagai salah satu dampak dari perkembangan teknologi baru, pada dasarnya tidak hanya bisa menjadi pintu untuk mengetahui bagaimana budaya yang ada pada masyarakat di daerah tertentu, melainkan menjadi perangkat dalam ekspresi budaya itu sendiri. Karena begitu cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengakibatkan dampak dan pengaruh terhadap budaya pada masyarakat, baik berupa dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu aspek kehidupan yang paling terpengaruh dalam perkembangan ini adalah aspek kebudayaan masyarakat yang sedikit demi sedikit mengalami pergeseran. Yang keenam, dilema teknologi komunikasi. Saat ini banyak sekali teknologi yang berkembang di zaman yang serba digitalisasi. Pada tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, teknologi masih bisa dikendalikan oleh manusia. Namun ketika beranjak dari tahun 2010 sampai sekarang, teknologi baik smartphone ataupun teknologi online lain yang menguasai manusia. Kita bisa melihat sendiri, saat ini rata-rata semua orang tidak bisa terlepas dari smartphone. Dimanapun smartphone akan selalu dibawa. Bahkan anak kecil pun juga sudah bisa mengoperasikan smartphone.
Kapanpun dan dimanapun teknologi seolah telah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan kita. Di rumah, di jalan, di tempat kerja, di sekolah atau kampus, di pusat perbelanjaan, rumah makan, tempat rekreasi atau hiburan, di kantor pemerintah, bahkan di tempat ibadah, teknologi hadir mengisi setiap aspek kehidupan kita. Setiap individu akrab dengan berbagai piranti teknologi. Nyaris setiap orang kini memiliki ponsel atau telepon seluler yang terhubung dengan internet. Ponsel pintar atau smartphone kini tidak hanya sekedar piranti komunikasi, namun juga piranti penyedia informasi, pengetahuan, dan sekaligus hiburan. Hanya berbekal sebuah ponsel pintar, misalnya kini kita tidak saja saling mengabarkan keadaan keluarga melalui telepon, SMS, media sosial seperti Facebook, WA, BBM, Twitter, dan lain-lain, atau video call service seperti Skype atau Google Hangout. Namun juga bisa membaca berita melalui koran online seperti kompas.com atau blog Kompasiana, mengunduh artikel jurnal untuk mengerjakan skripsi dari Google Scholar, menonton live streaming pertandingan sepak bola El Clasico Barcelona melawan Real Madrid, atau mendengarkan rilis lagu terbaru melalui YouTube. Membeli baju dan celana melalui bukalapak.com atau lainnya, memesan ojek online melalui Gojek atau Grab, hingga mematikan AC ruangan ketika kita sedang berada di kantor menggunakan aplikasi di smartphone. Selanjutnya dalam bidang perekonomian, teknologi keuangan baru atau the new financial technologies seperti internet banking, mobile banking, e-commerce, sistem transaksi NFC atau near field communication. Selain itu, kita sekarang juga sudah terbiasa menggunakan e-toll. Pemesanan tiket kereta api ataupun pesawat juga sudah bisa dilakukan di rumah dengan berbagai aplikasi yang ditawarkan memungkinkan manusia untuk melakukan aktivitas ekonomi dengan cara-cara baru secara lebih efektif dan efisien. Hanya dengan berbekal sebuah ponsel pintar dan beberapa klik jemari tangan, misalnya kini kita bisa melakukan transaksi perbankan atau membeli barang bernilai jutaan rupiah, berinvestasi tanpa melibatkan bank dengan bantuan sistem mata uang digital, cryptocurrency seperti Bitcoin, bersama penemuan-penemuan teknologi lainnya. Teknologi keuangan baru telah mengubah cara hidup kita, manusia digital pasca modern, secara berbeda dan revolusioner. Lebih jauh, teknologi komunikasi baru atau the new communication technologies, terutama media sosial, dikhawatirkan akan menggantikan pola komunikasi dan interaksi sosial tradisional. Dalam model komunikasi dan interaksi sosial tradisional, pertemuan antar individu yang begitu hangat dengan eye contact dan persentuhan kulit ditakutkan akan semakin jarang terjadi dan digantikan oleh interaksi sosial artifikal melalui WhatsApp, Facebook, Twitter, maupun Instagram. Perkembangan teknologi industri terkini juga dituduh akan mengancam banyak posisi tenaga manusia di dunia kerja. Angka pengangguran akan bertambah karena tenaga manusia digantikan oleh teknologi robot dan mesin cerdas. Pekerjaan-pekerjaan seperti kasir, teller perbankan, resepsionis, tukang pos, operator telepon, operator pintu tol, agen perjalanan, hingga juru parkir diperkirakan akan hilang dan digantikan oleh mesin-mesin cerdas buatan manusia. Pada saat itu dikhawatirkan akan muncul konflik global berkaitan dengan dampak disrupsi teknologi terhadap kehidupan manusia. Semoga dengan adanya teknologi yang semakin maju pesat, tidak akan mengurangi aktivitas manusia layaknya sebagai makhluk sosial dan tidak membuat manusia menjadi manja dan kurang bergerak karena semua fasilitas bisa digunakan tanpa meninggalkan rumah sekalipun. Baiklah, sekian hasil presentasi saya mengenai implikasi teknologi komunikasi.
Jika ada kata-kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.